Baik, lanjut. Untuk mengatasi overthinking, kadang-kadang penting kita kenali ketakutan-ketakutan kita. Orang overthinking itu sering punya ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal, karena pikiran-pikirannya sendiri, bayangan-bayangannya sendiri. Itu ada quotes dari Marcus Aurelius itu, yang dulu waktu Stoik pernah kita kutip. Kita itu lebih sering menderita karena bayangan kita dibandingkan oleh kenyataannya. Padahal dialami langsung biasa-biasa saja, tapi sebelum ngalami itu pikiran kita, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kayak orang vaksin itu. Aku sebelum disuntik kan, aduh sudah mengeluh dulu, sakit ini nanti, aduh gitu. Begitu disuntik, terus ya sudah selesai. Bayangan mudah tadi ngeri, kamu bayangkan ada jarum kecil menusuk neng daging ini, sudah lemas, sakit ini. Kamu belum disuntik sudah meringis-meringis. Itu namanya menderita dalam imajinasi. Bayanganmu saja. Nah, maka apa? Jalani saja. Nanti kamu tahu bahwa ternyata tidak sengeri yang kamu bayangkan. Saya ingin sih Pak menikah, tapi apa bisa ya membahagiakan pasangan saya? Apa bisa saya membuat dia rela dengan saya? Apa bisa ketahuan mikirin nikah saja? Nah, nanti kamu tahu caranya, guys. Jadi, kalau ada masalah Pak, diselesaikan sambil jalan. Kalau bisa, tidak bisa sambil jalan Pak, ya sambil tidur. Jadi kita itu sering hanya tersiksa oleh bayangan-bayangan pikiran. Ayolah, jangan terlalu banyak overthinking. Berpikir itu bagus, tapi overthinking jangan. Jadi ayo dikenali ketakutan-ketakutan kita, kemudian dilampaui. Cara melampaui paling mudah apa? Segera diputuskan, ambil tindakan. Jadi biar nggak terlalu banyak bahas. Kayak di organisasi itu biasanya suwenengane rapat, apa-apa dibahas, panjang lebar di rapat. Padahal eksekusinya ya begitu-begitu saja. Cuma rapatnya bertele-tele, kadang-kadang rapat nggak ada keputusan. Keputusan rapat ini adalah kita rapat lagi gitu. Banyak yang seperti itu hari ini. Nah, ayolah eksekusi lah, lebih penting. Nah, biar tidak terlalu jadi beban pikiran. Baik, lanjut. Ya, kalau ini sudah banyak dijelaskan. Ayo menikmati saat ini. Orang yang overthinking itu biasanya terjebak di masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Lupa bahwa masa kini itu indah, banyak hal bisa dinikmati. Fokus pada yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi, ini caranya untuk tidak terjebak overthinking. Baik. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan, mengatasi overthinking antara lain juga adalah fokus pada yang bisa dikontrol. Kalau yang tidak bisa dikontrol ya sudah, pasrahkan saja pada Tuhan. Di luar kuasa kita, pikirannya orang lain, tanggapannya orang lain, situasi yang jauh di luar kendali kita, itu ya tidak bisa kita kontrol. Kalau kita menggelisahkan itu, ya kita akan stres sendiri. Gimana ya Pak caranya mengubah agar dunia ini tidak terjebak oleh alat-alat digital? Terlalu besar kamu mikir dunia, kok kamu mikir lulus semester depan. Yang dalam kontrolmu saja, jangan mikir gede, terlalu jauh, terlalu besar. Fokus yang bisa kamu kontrol saja, sekitar-sekitarmu, duniamu sendiri yang kecil kamu bereskan. Mikirnya terlalu besar, ya nanti kamu jadi overthinking. Pak, saya ingin mengubah Indonesia ini 5 tahun lagi jadi negara yang royong. Kamu kuliah dan lulus. Bereskan dirimu dulu. Dia yang bisa kamu kontrol, biar kamu tidak overthinking. Nanti kamu stres dewi. Mau hidup cuma sekali.
isinya kok stres terus gak ada enak. Jadi nanti kalau kamu dihisab sama Allah, ditanya kamu tak beri nikmat sebanyak itu kamu buat apa? Saya stres ya Allah. Itu kan gak enak. Kamu dianggap gak bersyukur kan? Baik. Nah, ya, overthinking sudah ya. Nanti kalau ada yang belum di refresh, kita dulu pernah ada satu sesi yang berbeda. Saya tambah, ini agak sedikit. Yang tadi, dirty mind, pikiran kotor. Jadi, ini ya anak-anak muda ini kan sering bersentuhan dengan ini. Sesuatu yang membuat pikiran keruh, kotor. Bukan berarti ini tidak penting, tapi ada yang tidak boleh atau ada yang belum saatnya. Nah, pikiran-pikiran kotor ini mempengaruhi kita. Agar kita tidak terjebak di pikiran-pikiran yang kotor, ayo digusur pikiran ini. Orang Jawa menyebutnya utek ngeres. Pikirannya gitu-gitu dulu. Kalau utek itu ngeres, pikiran itu kotor, ya seperti saya bilang kacamata tadi, melihat kemana-mana, ya bayangannya orientasinya ke situ. Nggak peduli situasi apa yang dibunyikan itu. Nah, untuk menggusur pikiran yang kotor ini, pertama ayo dikenali dan dihindari pemicunya. Aku itu biasanya terjebak di situ, hal-hal yang tidak bersih itu lewat jalur apa? Iya Pak, saya kalau buka medsos yang ini itu loh, buka situs ini itu sering ditawari gitu-gitu. Penasaran ya Pak, kamu malah penasaran. Kenali terus hindari. Penasaran tidak apa-apa, tapi terus di rem. Tidak apa-apa lah. Dan tidak usah bikin alasan-alasan. Pak, ini dalam rangka pendidikan Pak, biar saya besok bisa Pak. Nah, kamu tidak pakai gitu, wis iso. Pasti bisa. Dulu si mbahmu juga enggak melihat gitu-gitu, juga anaknya banyak. Jadi enggak tuh, kamu bikin alasan saja. Aspek pendidikan nanti ada caranya sendiri, tidak dengan cara kamu menjajani matamu, menjajani pikiranmu dengan hal-hal yang kotor. Kenali dan hindari. Kemudian kok terpaksanya ketemu? Saya nggak ingin loh Pak, tiba-tiba yang melihat saja ketemu. Abaikan, jangan dianggap penting. Mau hadir saja, tapi terus lewat kok. Jangan ditahan, eman-eman di dalam tidur, enggak, jangan. Diganti fokus, cari yang lain, mikir yang lain, tinggalkan. Jadi kalau memang terlanjur ke situ. Jadi ini untuk melatih jiwamu, karena ya kalau dimanjakan terus ya kamu tidak bisa keluar dari situ. Kalau memang berat ibadah, kamu boleh, Pak susah Pak menghilangkan bayangan-bayangan sudah nempel di kepala saya Pak. Padahal melihatnya itu zaman saya SMA loh Pak, tapi masih ada gambarnya di sini. Ibadah. Ngaji, sholat, apalah yang berhubungan dengan mobilitas vertikal. Mungkin kamu zikir, jadi makanya saya pakai istilah menggusur. Menggusur itu yang sudah ada biar tidak dapat ruang, karena kamu memasukkan banyak hal baru yang positif. Jadi hal negatif yang ada di kepala biar tersingkir. Nah, ibadah boleh bagus. Atau Pak, saya itu sudah ngaji, Pak, ya sholat. Tapi pas sholat itu lupa bayangannya masih di situ. Bisa saja kan begitu, saking terus pikiran. Ya boleh pakai olahraga, coba olahraga. Jadi olahraga lebih positif. Kamu berkeringat, karena kamu keluar, biasanya tidak mikir ke situ-situ sudah kalau olahraga. Ya kelemahan sebagian besar teman-teman kan biasanya malas olahraga. Olahraganya hanya pas semangat saja. Dan itu pun tidak mesti muncul seminggu sekali. Biasanya kamu lebih suka santai-santai, rebahan, main game. Saya yang olahraga jarinya saja, main HP. Coba berkeringatlah. Untuk menggusur ini,
pikiran-pikiran kotor ini. Mungkin kamu lari atau kamu bulu tangkis atau sepak bola itu, kamu sudah tidak mikir ke situ sudah. Atau kembangkan hobi yang positif. Asik dengan apa gitu, cobalah yang positif ya. Bukan yang saya daripada lihat video bikin video sendiri saja kok. Itu malah hancur itu. Dan ya apa lah hobi-hobi positif, kamu latihan nulis kok melihara kucing apa gitu. Iya, jadi pikirkan hal yang positif. Atau cari kesibukan yang positif. Atau cari circle yang positif. Cari teman-teman yang positif. Wah, saya daripada ngeres-ngeres, saya nyari temannya mau ngeres. Terus podo wae sing dibahas ya itu lagi. Poso-poso ya masih tega bahas yang itu lagi. Memang isi pikiranmu tidak jauh-jauh dari situ. Ayo cari circle yang positif. Yo cari teman yang sering astagfirullah itu, yang sering subhanallah itu biar kamu ingat Allah. Yang istighfarnya banyak biar kamu sadar. Baik ya, coba deh kamu latih, karena pikiran itu tergantung dengan apa kamu biasakan, dengan apa kamu sibukkan. Ya kalau kamu sibuknya ke situ-situ terus, ya dia akan terdistraksi ke situ terus. Ada banyak hal yang menarik selain itu. Kalau yang aspek kekotoran ini kan sifatnya insting sebenarnya. Kamu tidak perlu terlalu fokus ke situ, toh akan muncul-muncul sendiri. Tidak perlu dipancing-pancing juga keluar sendiri kalau gitu. Makanya ayo digusur yang kotor-kotor ini dengan aktivitas-aktivitas positif tadi. Ini perlu latihan ya, dibiasakan. Apalagi di usia-usia kalian ini, kalau Rasulullah sih menyarankannya anak-anak muda yang sudah mampu, sudah ingin menikah tapi kok tidak punya kemampuan, ya kalau bisa ya puasa. Jadi puasa itu bisa jadi benteng. Tapi puasa yang serius ya, bukan yang puasa. Kan banyak itu yang menghabiskan puasa, Pak, saya sambil nonton drama Korea, menghabiskan waktu puasa sambil nonton apa, yo cuma dapat laparnya. Puasa yang serius. Karena puasa yang serius itu menghasilkan daya tahan dari godaan. Itu di antara rahasianya puasa. Tapi kenapa kamu masih belum tangguh saja, padahal sejak kecil sudah puasa, kemungkinan puasanya belum terlalu serius selama ini. Sehingga hanya dapat lapar dan hausnya saja, belum dapat makna yang lebih dalam. Nah, kamu kejar yang lebih dalam dengan puasa yang lebih serius. Yang dipuasai tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga mempuasai hati, mempuasai pikiran. Malam hari ini itu sebenarnya kita belajar mempuasai pikiran. Pikiran yang puasa, yang tidak menginput dirinya dengan hal-hal yang negatif, yang kotor. Minggu depan kita belajar melatih hati biar ikut puasa bersih. Baik, jadi ini cara, tips praktis untuk menggusur pikiran yang